Hai, jumpa lagi dengan Om Ari. Kali ini Om Ari Project menampilkan something eksklusif kita bersama senior artis ya. Mungkin semua orang tahu deh. Bang Edwin Bejo. Iya, penontonnya banyak mana-mana. Karena kita jarang loh, kita belum ketemu langsung ketemu ada kerjasama, enak nggak? Iya. Ini sesuatu yang sebenarnya luar biasa dan kita nggak mau sia-siakan waktu yang ada, ya kan Bang? Bener bang. Oke, sebenarnya kita nggak sengaja jumpa dulu. Aku tengok abang sebenarnya di kafe Edwin Kopitare mau tegur ragu. Sementara kita ada deadline mau ketemu tamu nih yang Iya, kebetulan seorang jenderal angkatan udara, masa muda sebenarnya. Terus dia yang datang di tempat itu kita sama-sama ketemu, nggak kita menemui mereka. Ini seorang jenderal yang humble sebenarnya. Terus akhirnya terpikir, wah ini kayaknya Bang Edwin ini kulihat gaya-gayanya nih ala Sumatera nih gitu loh. Masuk, kenapa? Aceh asli gitu loh. Iya. Nah, pikir karena masuk ke dalam, udah mau jadwal, minta nomor sama kasir, dikasihnya, besoknya baru tak telepon. Ini sebuah pertemuan yang sebenarnya gini, kita jangan lupa loh, kita hidup ini kan ada dimensi spiritual, ada dimensi material, kita ada rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Aku nggak ngerti loh Bang Edwin, aku terdorong aja melakukannya. Kita nggak tahu, bisa jadi abang punya doa-doa bagus. Insya Allah bang. Karena gini, aku jumpa ternyata Bang Edwin dalam posisi orang hijrah, orang suka berbagi, orang membangun sebuah channel dengan semangat bagaimana jadi orang bermanfaat. Aktivitas betul apa Bang? Kapan kita ketemu? Ntar ya Bang, besok aku ada acara dulu di Cikarang begini-begini. Kaitannya dengan orang-orang di pesantren gitu-gitu ya? Iya. Itu luar biasa Bang. Tapi lepas dari itu semua, aku tak tanya nih. Ini sebagai pembelajaran oleh semua pihak ya. Karena kita kan agak-agak sebaya nih, kalau sekolah kita satu angkatan Aku kurasa. sebenarnya ngeri-ngeri sedap nih kalau Bang Ari mau nanya ini. Oh, padahal mestinya kita ngeri-ngeri sedap nih, ketemu Enggak artis. lah, aku sudah lihat kegiatan abang, udah sampai ke rumah abang juga yang Iya. luar biasa ini. Syukur Alhamdulillah. Jadi sebelum lebih jauh mengenai apa yang Om Ari pernah capai, itu hal yang nanti kita bahas. Iya. Aku penasaran nih Bang Edwin, boleh nggak cerita sedikit dulu abang bagaimana, perjalanan bagaimana, hal-hal mengesankan bagaimana, sampai di titik tertentu nanti kita akan tahap-tahapannya ketemu, sehingga kok bisa hari ini kita berjuang di bisnis yang sama. Boleh mulai sedikit Bang? Ini ya, kalau orang yang memang pikirannya cepat, pertanyaan seolah satu, tapi pertanyaan yang banyak yang harus dijawab dengan banyak. Jadi aku harus juga putar otak untuk menyimpulkan jawabannya. Tapi sebelumnya senang sekali bisa di Om Ari channel ini berbagi. Iya. Karena kan saya juga punya channel Edwin Botak. Kita bisa kolaborasi. Yes. Minta tolong juga sama pemirsa Om Ari channel untuk subscribe YouTube saya. Kan? Betul, teman-teman, Nah, semua Om Ari subscriber, baik itu umum apalagi specifically adalah orang-orang Net 89 member. Ini teman kita sekarang, ini leader Net 89 sekarang, tolong subscribe ya, kita akan saling bagi info. Lanjut Bang. Iya, Edwin Botak channel. Baik Bang, kalau misalnya ngomong masa lalu, mungkin inilah yang saya nggak nyangka, saya diberikan kemudahan. Oke. Kemudahan itu adalah orang itu senang sama saya. Ya, iya, Walau betul. tampang pas-pasan, kelakuan urakan, tapi saya mau ditonton orang. Mau dipanggil untuk MC, untuk apa, saya nggak tahu. Jadi seolah-olah semua gampang. Saya main sinetron, bawa acara kuis, nge-MC, sampai saya jadi MC-nya presiden 2 periode dulu. Pernah? Pas zaman Pak SBY. Kelas berat nih. Iya. Aduh. Jadi start betul mulai ke dunia entertainer itu kapan? Ya semenjak saya kuliah, saya ini sebenarnya orang kampung Bang, orang Aceh, Ya. merantau ke Jakarta Ya. tahun 90, terus saya masuk kampus, cuman saya pikir ini luar kota, Ya. orang kampung nggak tahu aku bikin suka-suka aku aja Bang, Betul. suka-suka aku aja lah, nggak peduli orang siapa sih mau marah, orang tua di kampung sana. Ya. Ternyata hal itu aku kekosongan di Jakarta saat itu pas zaman MC-nya Chris Biantoro, Gus Ya. Hendratmo, Bu Putopoli, Ya. semuanya artisnya formal. Oh, iya betul, formal. Formal semua. Iya. Disitulah ku bantai asal-asalan Bang. Ada yang suka, benci, apa. Tapi emang zaman angkatan 90 ternyata mereka butuh sesuatu orang yang gila katanya gitu.
Udah terjadi transformasi selera. Kayaknya gitu ya. Iya, jadi Mulai ada perubahan, ya. lah dari band-band yang muncul Slank, ada Dewa, ada segala macam, udah perubahan musik. Tindakan itu ada sebuah perencanaan atau by feeling aja? By feeling aja, Bang. Luar biasa. Jadi kita lihat emang dengan survei ya. Ya. Karena feeling tanpa survei juga bahaya. Ya. Karena kita melihat situasi, Ya. aku sadar, aku ini bukannya Ongki Alexander zaman dulu. Iya. Atau bukan siapa yang ganteng. Tampang pas-pasan, malah bisa agak kurang sikit. Tapi harus tampil jadi artis. Pengennya. Gimana Polesa kok bisa terasa jadi lebih orang jadi suka tuh? Karena kita beda. Ya. Orang pengen lihat sesuatu yang beda. Aku lihat Bang Ari ini juga pas ngeliat sebuah kayak acara seminar kemarin itu, Bang Ari tampil beda. Nyentrik itu lebih diingat orang daripada orang kebanyakan. Tahu nggak teori marketing satu? Iya. Salah satu puncak teori marketing adalah make something differentiate. Iya. Diferensiasi itulah teknik marketing yang gitu, bisa tampil berbeda. Maksudnya. Betul. Oke, lanjut. Dari segi baju aku beda, dari segi rambut, penampilan. Orang lu takut botak karena botak itu identik dengan keluar dari penjara. Oh, iya. Menyeramkan ya. Menyeramkan nih pas masuk ketangkap polisi dibotakin nih, masih Iya, gitu. oke. Terus celana pendek, orang lu tabu celana pendek, Bang. Betul. Celana pendek itu dianggap kalau istilah di sini ape-ape. Iya. Orang jual di pasar, pajak ikan, itu Betul, pakai celana betul, pendek. betul. Tapi aku pakai celana pendek terus. Masuk ke mall, kemana, acara resmi. Tapi orang pikir, ini asik juga ya, dia nggak ada beban hidupnya. Ya. Dia percaya diri. Mungkin itu salah satu. Nah akhirnya dengan begitu, ya kayak orang sekarang yang viral, dipakai di mana-mana, Bang. Oh, iya. Ternyata ada kendala juga, Bang, ketika kita sudah di atas. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Di saat puncaknya tahun 2000-an lah. 2000-an ke 2010? Belum, 2005 ke bawah lah itu. Oke. 2000 itu puncak saya. Setelah itu ya agak-agak menyusur. Karena saya nggak mikir dulu bahwa akan ada namanya reformasi perubahan. Dari yang zaman 90 masuk ke milenial. Milenial ada Gen Y lagi, Gen X dulu. Ada Gen Y. Saya lupa gitu. Saya nggak main, tidak perlu dengan YouTube, dengan Instagram. Ini bisa kita katakan bahwa keterlambatan beradaptasi dengan teknologi dan kultur baru membuat ini terjadi. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Itu salah satu. Oke. Saya nggak perlu dengan teknologi. Oh, Saya pikir iya, dengan begini aku cukup. Oke. Karena aku punya kemampuan. Iya. Ternyata kemampuan itu kalau tidak dibarengin dengan teknologi, kemampuan kita kan nggak dihargain orang. Ya. Betul. Nah, akhirnya ya aku masih merasa begitu. Ternyata yang manggil Edun tuh masih angkatan yang lama. Yang baru masih beralih acara baru. Lama-lama aku tertinggal. Tapi disitulah mungkin ada sesuatu, orang bilang awas kena power syndrome. Aku ngalamin, Bang. Iya. Seperti apa? Power syndrome itu adalah yang jelas kita masih merasa hebat. Kemudian kita takut kehilangan uang, takut tidak ada duit, sehingga yang seharusnya nggak perlu kita jual, yang seharusnya nggak perlu kita jual semua, Bang. Seperti apa? Ya Aset-aset? kayak mobil, aset, jam tangan, Rolex, motor Harley. Boleh tanya nggak puncak pencapaian abang tuh baik itu secara ketenaran, lakunya sebagai seorang entrepreneur plus koleksi dari aset-aset berharga itu sampai seperti apa pernah punya? Jadi ibaratnya zaman sekarang itu dalam soal pesta perkawinan aku aja, Bang. Ya. Dulu mungkin sampai sekarang ya, yang pesta perkawinan yang mendapatkan Museum Rekor Indonesia itu adalah aku, Bang. Apa itu? Di bidang apa nih? Aku pesta pernikahannya. Ya. Aku buat besarnya. Aku buat konser pernikahan namanya. Dan termasuk akulah orang mungkin yang bisa menikah. Pesta pernikahan itu di Senayan, Bang, di Gelora Bung Karno. Wow. Orang nggak bisa. Aku bisa di situ, tempat konser. Maknanya di sini di lokasi yang bukan sekedar besar tapi sulit izinnya bisa. Iya. Berapa tamu? Hah? Berapa banyak tamu? Tamunya itu tidak terbatas, siapapun boleh masuk. Karena aku bikin pesta pernikahanku itu adalah undangannya untuk seluruh Indonesia.
Penuh dong. Penuh Bang. Budgetnya mana budgetnya? Dan di situ aku langsung live dan aku blocking time TV 1 jam. Aku bayar TV Bang. Wow. Jadi orang bisa nonton. Kenapa Indonesia? Karena aku pengen pernikahan aku itu aku tampilkan di TV 1 jam. Wah. Aku bayar TV-nya. Habis berapa, Bang? Terus untuk aku kasih tahu dulu Bang. Untuk mobil pengantinnya itu bis tingkat Bang. Bis tingkat unik Bis ya? tingkat unik diiringin oleh Harley Davidson. Itu bis tingkat udah nggak ada lagi di Jakarta. Di poolnya aku panggil montir, suruh nyalain tuh bis. Iya, iya. Untuk momen istimewa ini Untuk ya? momen istimewa ini. Oke. Kerja 9 tahun, habis sehari. Oh, besar berapa M tuh? Aku nggak tahu hitungan, cuman orang bilang udah Win, janganlah ini gila. Enggak, pokoknya apa yang ku mau harus tercapai. Iya, iya, iya. Pengisi acaranya dari semua artis. Umur berapa waktu itu? Saya menikah umur 30. Masih kuat juga rasa ego ya? Ego. Ternyata sampai akhirnya setelah kita berapa tahun menikah, keluar juga dari mulut mertua kan. Coba lu kawin di gedung, pasti udah banyak angpaunya. Kalau di lapangan mah ada angpaunya. Iya, yang ada juga keluar. ya. Orang masa gitu-gitu aja. Iya, ya. Dia nggak kontrol, nggak dia peduli, dia nanti bisa rekayasa soal dia memberi sesuatu padahal kosong. Nggak ada. Padahal tuh ada drum bandnya, ada Riok Ponorogo, ada bola, nonton bareng semua. Udah kayak PRJ aku bikin di sana. Makanan jalan pasar. Itulah mungkin salah satu sifat orang yang merasa bisa itu sombong. Terbawa potensi waktu itu ada terlalu confident. Iya, terlalu confidence. Dalam confident yang keterlaluan tadi maknanya kita terjebak dengan perasaan mungkin secara agama itu ada ketakaburan. Iya. Sehingga timbullah boros. Iya. Timbul tanpa antisipasi dan tidak takut kemungkinan terjadi terlalu besar over budget seperti ini nggak diperhitungkan gitu lah ya. Abisin aja, toh terdapat lagi. Oke. Ya akhirnya itulah kena power syndrome. Aku jual barang-barangku semua, mobilku, mobil-mobil hobi itu Bang, BMW. Yang zaman dulu orang ada saduk susah. Yeah. Mobil Jeep, mobil 2 pintu, motor Harley. Satu demi satu hilang Bang. Dan jual-jual murah. Karena masih merasa ada, tapi BU. Iya. Tekan orang. Bukan tekan, ambil aja, masih sombong. Tapi padahal, akhirnya orang jadi deketin kita hanya untuk beli barang kita. Memanfaatkan situasi dia ya. Oke. Akhirnya pelan-pelan habis.